akan kita rubah menjadi atau sama dengan titik-titik kilometer per menit. Perhatikan ya, yang berubah adalah satuan waktunya lagi. Untuk satuan panjangnya tidak berubah, tetap kilometer. Masih dalam bentuk kilometer untuk satuan panjangnya. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah, coba lihat langkah pertama. Nah, kita tulis dulu 180 km per 1 jam. Jadi bentuknya kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, 180 km per 1 jam. Sama dengan kilometer per menitnya juga kita rubah menjadi bentuk titik-titik kilometer per titik-titik menit. Maka berikutnya adalah, perhatikan, 180 km per 1 jam sama dengan 180 km per 60 menit. Perhatikan ya, ini tidak berubah, satuan panjangnya ini tidak berubah. Jadi 180 km tetap menjadi 180 km. Yang berubah adalah satuan waktunya. Yang awalnya tadi 1 jam, kita rubah menjadi 60 menit. Sesuai dengan satuannya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita pisahkan kembali angka dengan satuannya. Jadi kita menghitung khusus angkanya dulu, ini 180 per 60 kita sendirikan atau kita pisahkan. Kemudian untuk satuannya kita tulis kembali menjadi kilometer per menit. Nah, langkah berikutnya kita tinggal membagi angka tersebut 180 per 60 yaitu 3. Kemudian kita tambahkan satuannya yaitu 3 km per menit. Ini jawaban akhirnya. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan soal-soal dengan tipe seperti ini? Oke, nanti kalian perhatikan contohnya untuk satuannya ya. Nanti kita latihan mengerjakan soal yang satuannya sama persis dengan yang saya terangkan untuk pagi ini. Soal berikutnya, perhatikan ya. Soal nomor 4, 108 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Coba perhatikan. Satuan panjang dan satuan waktunya semuanya berubah. Dari kilometer untuk satuan panjangnya menjadi meter, sedangkan untuk satuan waktunya dari jam menjadi detik. Semua satuannya berubah. Jika yang ditanyakan ini satuan waktu dan satuan panjangnya juga berubah, maka langkahnya kita perhatikan ya. Kita tulis dulu soalnya. Kita tulis dulu soalnya dalam bentuk pecahan biasa yaitu 108 km per 1 jam. Sama dengan titik-titik meter per detik. Titik-titik meter per titik-titik detik. Kalian perhatikan, kemudian perubahannya menjadi begini. Nah, kalian perhatikan, dari kilometer menjadi meter, 108 km menjadi meter. Kilometer ke meter itu pada tangga satuan panjang itu turunnya adalah 3 tingkat, maka dikalikan dengan 1000. Maka 108 km akan berubah nilainya, atau akan kita kalikan 108 dikali 1000 meter. Untuk yang ini. Kemudian untuk satuan detiknya kita rubah dari 1 jam menjadi 3600 detik, karena untuk satuan waktu 1 jam itu nilainya memang 3600 detik. Nanti kalian bisa membaca yang sudah pernah Pak Guru catatkan. Oke, langkah berikutnya adalah, nah, kita pisahkan angka, cara menghitungnya angkanya dengan satuannya, meter per detik kita pisahkan di belakang. Kemudian angkanya langsung kita kalikan, 108 dikali 1000 adalah 108.000 dibagi 3600. Maka hasilnya adalah 30 meter per detik. Oke, kalian perhatikan untuk perubahan satuannya ini, satuan waktu dan satuan panjangnya berubah semua, maka cara mengerjakannya seperti ini, seperti pada contoh. Contoh yang terakhir untuk nomor 5 ya. Kita perhatikan. Soal nomor 5, 360 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Kalian perhatikan satuan panjangnya berubah, satuan waktunya juga berubah. Maka langkah menyelesaikannya adalah perhatikan,
Kita tulis soalnya dalam bentuk pecahan biasa, 360 km per 1 jam sama dengan titik-titik meter per titik-titik menit. Langkah berikutnya adalah 360 km kita rubah menjadi meter. Karena kilometer ke meter itu turunnya 3 tingkat, kita kalikan 1000 menjadi 360 dikali 1000 meter. Untuk 1 jamnya kita rubah menjadi menit adalah 60 menit. Jadi 1 jam itu 60 menit. Langkah berikutnya adalah, coba perhatikan, kita pisahkan langsung untuk satuan panjang dan satuan waktunya. Kemudian untuk angkanya juga kita pisahkan, kita hitung sendiri. Jadi 360 dikali 1000 itu 360.000. Anda perhatikan ini. Untuk 60 menit 360 saja karena satuan waktunya sudah ada di belakang. Menjadi 360.000 per 60 meter per menit. 360.000 dibagi 60 hasilnya adalah 6.000. Jika ditambahkan dengan satuan kecepatannya yaitu satuan panjang dan satuan waktunya menjadi 6.000 meter per menit. Nah, demikian anak-anak materi tentang konversi satuan panjang dan satuan waktu, konversi kecepatan. Jadi kita akan menemukan beberapa soal. Jadi kita sudah, kalau materi sebelumnya kita sudah mencari kecepatan dari sebuah soal atau mencari jarak dari sebuah soal atau mungkin waktunya yang ditanyakan, maka kita juga mungkin akan mendapatkan soal yang diminta untuk mencari berapa nilai dari kecepatan yang sudah diketahui, tapi dengan satuan kecepatan atau satuan panjang dan satuan waktunya yang sudah dirubah. Nah, cara menyelesaikannya nanti kalian perhatikan lagi, kalian lihat lagi video yang sudah Pak Guru tampilkan, yang sudah Pak Guru terangkan. Gitu ya. Nanti saya berikan beberapa soal. Ini ada 5 soal. Untuk satuan waktu dan satuan panjangnya sama seperti soal yang sudah saya terangkan, seperti soal yang sudah saya contohkan. Nanti kalian tinggal mengerjakan mirip seperti contoh. Nah, jadi hanya angkanya yang saya ganti. Kalian bisa melihat contohnya seperti itu. Kemudian kalian pelajari, kalian pahami ya. Nanti kalau tidak paham atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat kita bertemu di home visit sesuai jadwal yang sudah kalian ketahui. Misalnya jadwalnya sama saya, nanti bisa kalian tanyakan waktu ketemu dengan saya. Demikian ya, akhir dari pertemuan kita kali ini. Semangat belajar, jangan lupa ya, jangan lupa belajarnya walaupun kita jarang ketemu tidak sampai ketemu di sekolah atau kita jarang hanya beberapa kali ketemu di home visit, kalian tetap di rumah tidak boleh kendor belajarnya. Kalian baca-baca lagi materinya, tidak harus menunggu materi atau tugas dari Pak Guru. Seperti itu. Kita akhiri ya untuk pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.